Kalau Pak Jokowi mengatakan wira-wiri, rakyat juga berhak mengatakan wira-wiri berkayanya. Jadi kalau Pak Jokowi itu mengatakan wira-wiri, ya jangan yang diangkat itu cuman hanya 2 orang calon presiden. Semua calon presiden harus diangkat, termasuk Anies Baswedan harus didukung juga. People power, people power, people power. Selamat sore, berjumpa lagi dengan Om Ben, salam seger waras. Nih, alhamdulillah ini. Untuk saudaraku yang berada di mana saja, pernah mendengar kemarin hari Jumat yang rencana ada pergerakan People Power. Nih, gerakan People Power Jumat kemarin itu bicara gagalnya orang-orang yang merasa dirinya masih jadi tokoh, masih dihormati rakyat, masih banyak pendukungnya, tapi sesungguhnya orang-orang tua yang kesepian. Ini orang tua yang bisa jadi anaknya, cucunya, saudaranya sudah tidak peduli lagi dengan mereka. Makanya mereka kemudian berusaha mencari perhatian dari orang lain. Mau pakai apa kalau bukan memakai isu politik? Ya, karena mereka cuma bisa bicara politik, tidak bisa bicara kebaikan, nasihat, apalagi bisa diteladani oleh orang-orang yang lebih muda di masa tuanya. Mbah Mudrik Sangidu, Mbah Amin Rais, Mbah Egy Sujana kehilangan pegangan hidupnya, tidak tahu mau ngapain lagi. Tadinya sempat berpikir kalau gerakan People Power setidaknya diliput media agak banyak. Rupanya aksi Jumat lalu yang dikeluarkan para lansia itu jebol kempes, melempem alias kosong melompong. Aduh, alias sepi banget itu. Makanya kalau disebut People Power, ya janganlah, nggak pas. Ora pas disebut People Power itu. Gantinya People Power atau People Kader. Atau mungkin reuni kecil-kecilan itu lah, kader Mega Bintang itu kan. Katanya pesertanya itu bakal nyampe 1000. Waduh. Aksi People Power juga tidak hanya diadakan di Solo, tapi juga di Jakarta serta di Bandung. Itu juga berhasil. Tidak, malah kesannya Pak Mudrik dan Pak Taufik dibohongin teman-teman yang dari luar Solo. Aksi di Solo ya cuma diikuti puluhan orang. Yang orasi juga segelintir saja. Yang dikenal masyarakat nih, mungkin hanya Pak Taufik dan Pak Mudrik itu. Lainnya entah siapa yang orasi. Rata-rata yang bicara atau orasi usianya sudah di kepala 5. Sudah 50 tahun ke atas. Nih, tapi kok masih ngeyel loh. Ngeyel mau People Power. Pas Pak Mudrik mau naik mobil komando nih, untuk orasi saja bawa tongkat, dipegangin sama yang lain. Kondisi sudah begitu, mau gerakin massa dari mana? Lalu janjinya mengadakan di Gladak atau tempat strategis di kota Solo. Ditolak sama polisi. Lalu dipindahkan ke tempat yang dekat dengan rumahnya Pak Mudrik, ben ra kesel. Mungkin takut capek, takut capek kejauhan. Kebetulan Jumat kemarin cuacanya agak mendung. Nah, ini sebenarnya tidak begitu menguras tenaga. Ya maklum lah, Pak Mudrik itu sudah usia 78 tahun. Mimpi mau menggerakkan orang, lah dirinya sendiri gerak saja sudah dibantu tongkat. Aduh, mbok mestinya mengukur diri sendiri. Sok bicara demokrasi, pilpres, capres, daki-daki. Lah Pak Mudrik ditipu Pak Amin sama konco-konconya nggak sadar. Kan ide People Power muncul waktu ulang tahun organisasi bernama Mega Bintang itu. Katanya mau serentak nih di berbagai kota. Waktu itu para pria jompo juga turut hadir, diantaranya Mbah Amin Rais dan Mbah Egy Sujana. Mbah Mudrik jelas membuka acara. Wong yang punya ada juga yang lain. Tapi cuma keluar-keluarnya gede.
lalu disepakatilah mau ngadain People Power Jumat kemarin itu. Kenapa Jumat kemarin? Karena mereka ini percaya dengan tanggal-tanggal cantik, padahal mayoritas muslim, tapi sejak aksi 212 tahun 2016 lalu, kalau mau demo tanggalnya dipaspasin yang unik-unik nih, seperti Jumat kemarin itu tanggal 7, bulannya 7. Terus mereka pengen aksi membesar, tercatat dalam sejarah People Power 77. Kayak esteller aja 77. Ya maaf nih. Jebul pesertanya dikit banget. Selain itu mereka yang ikut ngompor-ngomporin People Power di situ tidak nongol pas demo Jumat kemarin. Di Jakarta yang ikut tidak segenap 50 orang. Lalu di Bandung nggak ada aksi People Power. Di mana Mbah Amin Rais? Mana Mbah Egy Sujana? Mana Pak Saganda Nenggolan? Mana Pak Rocky Gerung dan Pak Rafli Harun yang juga ikut menyiarkan di channel YouTube-nya? Mereka ikut-ikutan jedul, mendukung aksi itu saja tidak mau loh. Bisa disebut aksi People Power kemarin itu anti klimaks. Urung-urung gak wis loyo atau loyo duluan karena sudah sepuh nggak usah bisa bergerak gitu. Maaf nih, gimana? Orang mau gerak, lah yang gerakin para sesepuh yang dari tutur katanya tidak layak diteladani. Sudah gitu, waktu Mbah Mudrik bicara, nggak fokus apa yang mereka mau. People Power kali ini juga Pak M. Taufik yang mengaku dirinya ahli hukum, pengacara, lawyer. Ini bukan bahasa Inggris loh. Ini lawyer itu bahasa Inggris maksudnya. Sebutan bagi pembela hukum, bukan kependekan dari letoe terus nglir gitu. Enggak. Katanya kalau People Power itu bukan kudeta, bukan makar, sehingga mereka tidak bisa diproses hukum. Loh, Pak Taufik ini katanya ahli hukum. Kan gerakan People Power untuk nurunin Pak Presiden. Apakah itu sah secara hukum? Yang bisa nurunin presiden ya DPR dan MPR dengan mengadakan sidang istimewa. Jelas-jelas mereka itu lupa sejarah. Ingat Pak Harto. Pak Harto lepas jabatan karena dirinya sendiri meletakkan jabatan. People Power tahun 98 itu mendesak Pak Harto berhenti dari jabatannya. Demo itu ditujukan ke Senayan, tempat kerja DPR. Mahasiswa tahun 98 itu lebih cerdas dari kalian yang teriak-teriak People Power. Gitu. Sekarang ini mereka tahu hanya legislatif yang sah secara konstitusi menurunkan presiden. Untungnya sebelum DPR MPR rapat, Pak Harto ini meletakkan jabatannya. Dan tahun 98 itu nggak ada yang bilang melakukan aksi People Power, nggak ada itu Pak. Mereka hanya menyebut demonstrasi, atau aksi mahasiswa dan rakyat menuntut DPR menurunkan Presiden Soeharto. Sementara yang teriak-teriak People Power sekarang malah juga mau membubarkan DPR MPR, juga menurunkan Pak Presiden. Coba, cerdasan gerakan 98 apa sekarang? Kalian sangat beruntung punya presiden yang kesabarannya kelewat batas. Jangankan zaman Pak Soeharto, zaman SBY, kalian loh teriak-teriak People Power, pasti sudah habis kalian. Nih, yang memang perlu kita gali, kenapa pada waktu yang ditentukan Mbah Amin, Mbah Egy, Pak Saganda, Pak Ahmad Kosinudin, serta yang lainnya tidak nongol? Kemana? Sudah lemes duluan atau bagaimana? Ingat loh, ini lupa saya ingat loh. Jumlah kalian sangat kecil. Jika kalian terus-terusan mengganggu ketentraman rakyat, yang kalian hadapi malah rakyat itu sendiri. Ini bukan soal dilarang demo. Presiden juga tidak sempurna. Tapi apa yang kurang di pemerintahan sekarang? Tidak begitu signifikan.
bandingkan dengan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Sebagai Muslim, tidak baik menutup atau tidak mengatakan dengan jujur apa yang sudah banyak dilakukan Pak Presiden. Sebaiknya Mbah Mudrik, Pak Topik, Mbah Amin, dan konco-konconya introspeksi. Sedikitnya orang yang datang dan ikut demo menunjukkan masyarakat masih menaruh kepercayaan pada pemerintah. Kalian namanya sudah manas-manasi, memprovokasi, menyatakan sesuatu ketidakbenaran. Harusnya makin tambah uzur, itu tambah tahu diri, sadar diri, lebih suka melihat kekurangan diri sendiri, bukan menuruti hawa nafsu soal politik. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras.